Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran MUPEL IPS. Apa kabarnya anak-anak di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bagi teman-teman yang sakit, kita doakan bersama-sama semoga Allah lekas menyembuhkan. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga Allah mempermudah kegiatan belajar kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1 sampai dengan 3, yaitu perbedaan waktu dan pengaruhnya, bumiku dan musimnya, dan yang terakhir, bumi, matahari, dan bulan. Seperti biasa, sebelum kita belajar, ada prosedur yang harus kita lakukan. Yang pertama, pastikan berdoa, fokus, menyimak informasi, bekerja secara mandiri, bekerja tuntas, dan mengucapkan hamdalah. Sebelum kita lanjutkan ke materi, kita akan menyanyikan dulu lagu tema dengan nada Paman Datang. Silahkan menyanyi sesuai dengan lirik yang sudah disediakan. Kita akan mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pembagian waktu dunia disebabkan rotasi bumi selama 24 jam. Bumi berputar pada porosnya, kita mengenal garis khayalan, garis bujur, dan garis lintang. Pada abad ke-18, tepatnya di Washington DC, diresmikannya waktu dunia. Kota Greenwich yang jadi pusatnya, itulah sebab waktu dunia berbeda-beda semua. Alhamdulillah, Ustazah ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang ikut menyanyikan lagu tema. Kita lanjutkan ke TFP. Allah telah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka. Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka. Akan tetapi merekalah yang berlaku zalim pada diri mereka sendiri. Tema kita kali ini adalah bumiku. Tentu kita mengenal waktu. Pembagian waktu di bumi selain disebabkan adanya rotasi bumi, juga disebabkan oleh adanya garis bujur. Kita tentu mengenal garis khayal, yaitu garis bujur dan garis lintang. Sistem pembagian waktu di dunia ini secara resmi ditetapkan pada tahun 1884 ketika diadakan Konferensi Waktu Dunia Internasional di Washington DC. Konferensi tersebut menghasilkan dan menyepakati bahwa 0 derajat bujur berada pada kota Greenwich,
Inggris dan membagi zona waktu menjadi 24 zona waktu. Nah, konferensi ini dihadiri oleh 27 negara partisipan. Selain itu, di bumi juga mengenal musim. Musim merupakan peristiwa yang terjadi pada setiap tahun yang berdasarkan pada kondisi cuaca dalam jarak dan waktu tertentu. Umumnya dalam satu tahun terbagi 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Namun, dikarenakan Indonesia terletak di daerah tropis, Indonesia hanya memiliki 2 musim saja, yakni musim hujan dan musim kemarau. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Terkadang bumi juga disebut dengan dunia atau planet biru. Masih ingatkah kalian 8 planet tersebut? Yaitu yang pertama ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, bumi memiliki sebuah satelit alami, yaitu bulan. Bulan berputar mengelilingi bumi. Pengaruh dari adanya gravitasi bulan yaitu menyebabkan terjadinya pasang surut di laut dan pemanjangan waktu pada hari di bumi. Selain bumi, juga ada matahari atau yang disebut surya. Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur dengan medan magnet. Diameternya cukup besar, yaitu sekitar 1.392.684 km. Bentuk bumi memang cukup besar, namun kita bisa melihat tiruan bumi yang disebut dengan globe. Selain itu, kita bisa melihat negara-negara lain melalui peta. Kita perhatikan peta Asia Tenggara berikut ini. Asia Tenggara terletak di antara 21 derajat lintang selatan sampai 11 derajat lintang utara dan 92 bujur timur sampai 141 bujur timur. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Hari ini kita akan belajar tentang ketampakan alam dan keadaan sosial negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Yang pertama yaitu Indonesia. Tak asing bagi kita, Indonesia salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara, memiliki ibu kota yaitu Jakarta dan memiliki kepala negara yaitu presiden. Secara geografis, Indonesia berbatasan dengan beberapa daerah. Yang pertama di sebelah utara yaitu berbatasan dengan Singapura, Laut Cina Selatan, Malaysia, Selat Malaka, dan Samudra Pasifik. Lalu sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Yang terakhir yaitu di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini. Bagaimana dengan ketampakan alam di Indonesia? Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki banyak pulau atau yang disebutnya sebagai negara kepulauan. Menurut data tahun 2004, jumlah pulau di Indonesia
kurang lebih ada 18.000 yang terdiri atas pulau kecil dan pulau besar. Kepulauan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 gugusan pulau. Yang pertama yaitu gugusan Kepulauan Sunda Besar, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang kedua yaitu gugusan Kepulauan Nusa Tenggara yang meliputi seperti Bali, Lombok, Sumbawa, dan pulau-pulau di sekitarnya. Yang ketiga yaitu gugusan Kepulauan Maluku, meliputi Halmahera, Ternate, Tidore, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Seorang penulis yang berkebangsaan Belanda yaitu Louis Dekker Multatuli menyebutkan Indonesia dengan sebutan untayan Zamrud di khatulistiwa. Indonesia memiliki iklim tropis dan memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keadaan alam di wilayah Indonesia sangat beragam, terdiri dari daerah dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, sungai, danau, dan rawa. Keadaan sosial di Indonesia yaitu memiliki jumlah penduduk paling besar di Asia Tenggara. Penduduk Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia termasuk rumpun Melayu dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya. Berikut ini adalah keadaan alam di Indonesia. Yang pertama ada wilayah pegunungan yang secara umum masyarakatnya bekerja sebagai petani. Bisa sebagai petani sayuran, teh, kopi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu wilayah dataran tinggi. Di Indonesia memiliki dataran tinggi dengan sistem pegunungan yang memanjang dan masih aktif. Banyak pegunungan dan perbukitan yang menyebabkan Indonesia memiliki kesuburan tanah vulkanis, udara yang sejuk, dan alam yang indah. Biasanya kegiatan penduduknya sebagian besar masih bergantung kepada alam dan memanfaatkan hasil alam. Selain itu, relief dataran yang berbukit memiliki potensi menjadi daerah wisata. Yang ketiga yaitu dataran rendah. Di Indonesia, daerah dataran rendah memiliki keragaman kegiatan bagi penduduknya. Biasanya daerah ini banyak dimanfaatkan menjadi wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, kegiatan industri, dan pemukiman. Yang terakhir yaitu daerah pantai. Penduduknya mempunyai mata pencaharian yang sesuai dengan ketersediaan yang terkandung di alam seperti nelayan dan petani garam. Yang selanjutnya adalah Malaysia. Malaysia mempunyai ibu kota yaitu Kuala Lumpur dan kepala negaranya yang dipertuan agungkan. Indonesia memiliki batas wilayah dengan negara Malaysia. Batas-batas negara Malaysia yaitu sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Singapura dan Indonesia. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Indonesia. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka.
Malaysia berdiri pada tanggal 16 September 1963. Malaysia terdiri atas 13 negara bagian yang dikepalai oleh sultan dan bangsawan. Wilayah Malaysia terbagi atas Malaysia Barat di Semenanjung Malaka dan Malaysia bagian timur, yaitu yang berada di bagian utara Pulau Kalimantan. Malaysia sendiri beriklim Laut Khatulistiwa dan bersifat tropis yang dipengaruhi oleh angin musim sebagai pengaruhnya. Sebagian besar wilayah Malaysia di bagian barat terletak pada ketinggian lebih dari 180 meter di atas permukaan laut. Nah, bagian tertingginya, bagian timur, ketinggiannya lebih dari 500 meter. Puncak tertingginya adalah Gunung Kinabalu dan sungai terpanjangnya adalah Sungai Rajang. Biasanya di sana terdapat kabut tebal. Bagaimana dengan keadaan sosial di Malaysia? Malaysia penduduknya terdiri atas suku Malaysia, Cina, dan India yang diperkirakan kurang lebih ada 30,8 juta jiwa. Penduduk aslinya adalah seorang Semang dan Sakai. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Sekitar 40% penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas ekspor utama negara Malaysia. Selain itu, juga ada bahan tambang yaitu timah. Selanjutnya, kita akan melihat peta Singapura. Singapura memiliki ibu kota Singapura, bentuk pemerintahannya republik dan kepala negara yaitu presiden. Singapura berbatasan di sebelah utara dengan Selat Johor, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Singapura, sebelah timur dengan Selat Karimata, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka. Singapura adalah negara terkecil yang terletak di Semenanjung Malaka. Dahulu Singapura berada di dalam naungan negara Inggris dan berhasil melepaskan diri dari penjajahan Inggris. Akhirnya Singapura merdeka pada tahun 1965. Bagaimana dengan kenampakan alamnya? Secara umum, Singapura beriklim tropis dan mempunyai dua musim, yaitu kemarau dan musim penghujan, sama dengan Indonesia. Singapura dibedakan menjadi wilayah barat, tengah, dan timur. Wilayah barat berupa perbukitan dan lembah. Wilayah tengah berupa perbukitan dengan puncak tertinggi ialah Bukit Timah dengan ketinggian 580 meter. Dan wilayah timur berupa dataran rendah dan rawa-rawa. Bagaimana dengan keadaan sosialnya? Jumlah penduduk Singapura diperkirakan mencapai 5,5 juta jiwa. Penduduk Singapura terdiri atas bangsa Cina, Melayu, dan India. Mayoritasnya menganut agama Buddha. Penduduk Singapura sebagian besar bekerja di bidang perdagangan dan industri. Kegiatan berdagang menjadi jantung perekonomian bagi Singapura. Pelabuhan Singapura menjadi jalur transit barang-barang di kawasan dunia. Hal ini menjadikan Singapura mendapatkan sumber devisa yang cukup besar. Negara yang selanjutnya kita akan bahas yaitu Thailand. Thailand memiliki ibu kota yang disebut Bangkok. Bentuk pemerintahan kerajaan dan kepala negaranya adalah seorang raja. Thailand berbatasan dengan beberapa daerah. Di sebelah utara berbatasan dengan Laos dan Myanmar, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Siam dan Malaysia,
Sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Kamboja. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Andaman dan Myanmar. Nah, Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa barat. Sehingga Thailand dijuluki sebagai rumah rakyat merdeka. Thailand memiliki banyak pagoda sehingga disebut juga negara 1000 pagoda. Thailand merupakan sebuah negara yang beriklim tropis dan subtropis. Wilayah Thailand terbagi atas daerah barat laut, daerah tengah, dataran tinggi Korat, dan daerah selatan. Daerah barat laut yaitu merupakan pegunungan. Gunung yang tertinggi adalah Gunung Doi Intanom. Lalu daerah tengah merupakan daerah yang paling subur. Terdapat sungai terpanjang di Thailand. Dataran tinggi Korat merupakan daerah yang kurang subur, sedangkan daerah selatan digunakan untuk perkebunan karet. Untuk jumlah penduduk di Thailand diperkirakan mencapai 65,1 juta jiwa. Sebagian penduduk Thailand berasal dari suku Thai. Penduduk Thailand mayoritas beragama Buddha. Thailand juga dikenal sebagai lumbung padi Asia. Selain itu juga menghasilkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Negara yang selanjutnya yaitu Vietnam. Vietnam memiliki ibu kota yaitu Hanoi. Lalu bentuk pemerintahannya republik dan memiliki kepala negara yaitu seorang presiden. Adapun batas-batas negara Vietnam adalah sebelah utara berbatasan dengan Cina, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Laos dan Kamboja. Negara Vietnam ini terletak di dataran Asia, Indochina paling timur. Vietnam menempati wilayah yang sempit dan panjang di antara dua aliran sungai, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Merah. Keadaan alam di Vietnam itu mempunyai iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Vietnam mempunyai wilayah yang bergunung-gunung dan dataran rendah yang cukup luas. Di daerah selatan terdapat delta Sungai Mekong. Sungai Mekong adalah sungai yang terpanjang di Asia Tenggara. Puncak tertinggi adalah Gunung Phan Xipang. Di sebelah utara Vietnam terdapat Teluk yang memiliki ribuan pulau batu kapur yang letaknya menjulang dari laut. Keadaan sosial di negara Vietnam yaitu memiliki jumlah penduduk mencapai 91,7 juta jiwa. Penduduk Vietnam banyak bermukim di delta Sungai Mekong. Penduduk Vietnam mayoritas berasal dari suku Vietnam serta sebagian kecil dari suku Cina. Sebagian besar penduduk Vietnam beragama Buddha. Vietnam juga merupakan negara agraris. Laos adalah sebuah negara yang dipimpin oleh seorang presiden dan memiliki bentuk pemerintahan yaitu republik. Laos sebelah utara berbatasan dengan Cina, sebelah selatan berbatasan dengan Thailand dan Kamboja, sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, dan sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan Thailand. Laos berasal dari kata Lan Xang yang artinya kerajaan jutaan gajah. Negara ini terletak di daratan kelompok Indochina yang tidak memiliki pantai dan batasan laut. Laos pernah dijajah Prancis dan merdeka pada tanggal 22 Oktober 1953 dalam bentuk negara kerajaan. Ketampakan alam di Laos memiliki iklim tropis dan mempunyai dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau.
wilayah Laos yang berteras-teras dan bergunung-gunung. Laos sendiri dialiri oleh Sungai Mekong yang berada di sebelah selatan. Di bagian selatan terdapat dataran tinggi Boloven yang memiliki ketinggian 1.500 meter. Pada barisan pegunungan lipatan yang membujur dari utara ke selatan terdapat puncak tertinggi Laos yaitu Gunung Pho Bia. Keadaan sosial di Laos yaitu memiliki penduduk yang mencapai 6,9 juta jiwa. Penduduk asli Laos berasal dari suku Laos dan mayoritas penduduknya beragama Buddha. Jadi lahan pertanian yang sangat subur. Negara yang terakhir yang kita bahas hari ini adalah negara Filipina yang memiliki ibu kota yang disebut Manila, bentuk pemerintahannya republik, dan memiliki kepala negara yaitu seorang presiden. Filipina sebelah utara berbatasan dengan Taiwan, sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Laut Sulu, dan yang terakhir sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Pada tahun 1571, Filipina sempat dijajah oleh bangsa Spanyol. Kemudian pada tahun 1898 dijajah oleh Amerika Serikat dan akhirnya mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 4 Juli 1946. Filipina memiliki iklim tropis. Wilayah Filipina merupakan negara kepulauan. Pulau-pulau di Filipina antara lain Pulau Luzon, Pulau Mindanao, Kepulauan Visayas, Kepulauan Palawan, dan Sulu. Sebagian besar daratan di Filipina adalah daerah gunung. Gunung tertinggi di Filipina adalah Gunung Apo dengan ketinggian 2.954 meter di Pulau Mindanao. Jumlah penduduk di Filipina diperkirakan mencapai 103 juta jiwa. Mayoritas penduduk Filipina menetap di Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Penduduk asli Filipina adalah orang Aeta atau Negrito. Sebagian besar penduduk Filipina memeluk agama Katolik Roma. Bahasa nasional Filipina adalah Tagalog dan mata pencaharian penduduk Filipina sebagian besar adalah sebagai petani. Alhamdulillah, berdasarkan materi yang sudah disampaikan, kita dapat simpulkan pertama, secara astronomis, negara-negara anggota ASEAN berada di Asia Tenggara, yaitu terletak antara 21 derajat lintang selatan sampai 11 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Juga negara-negara di Asia Tenggara terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Luas wilayah negara-negara anggota ASEAN yang berada di kawasan Asia Tenggara berbeda-beda. Negara yang memiliki wilayah paling luas yaitu Indonesia. Sedangkan negara yang paling sempit adalah Singapura. Masing-masing negara memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Karena letak Asia Tenggara berada di seputar Khatulistiwa, maka rata-rata memiliki iklim tropis hingga subtropis. Karena kondisi alam yang berbeda-beda pula, potensi di setiap negara juga berbeda-beda.
Masing-masing negara dapat saling membantu dalam kegiatan ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhan. Untuk proyek hari ini, silahkan buatlah peta pikiran terkait identifikasi karakteristik geografis negara-negara di Asia Tenggara berdasarkan iklim, keadaan alam, dan keadaan sosialnya. Lalu yang kedua, menurutmu apa saja manfaat dari letak geografis Indonesia dan langkah apa yang harus kita lakukan untuk kepentingan bersama? Silahkan dikerjakan di buku tulismu dan pastikan tidak lupa untuk mengirim di Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga Allah mempermudah pekerjaan kita. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Apabila ada salah kata, Ustazah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.